Membaca sebagiannya silahkan saja, tapi kalau ingin mengamalkan kecintaan itu maka membacanya keseluruhan. Karena Nabi SAW sangat mencintai surah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudara jamaah kajian di Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puja yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, pencipta kita semua, yang satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Ia. La ilaha illallah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita, yang telah menyebabkan sampainya hidayah iman ini kepada kita karena usaha beliau, jerih payah beliau, darah serta keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di tempat ini seperti yang telah kita ketahui bersama, kita mengkaji kitab Sahih Fadilah Surah-Surah Al-Quran Al-Karim. Pada malam hari ini rasanya kita sudah sampai kepada surah apa? Al-Fatah sudah atau belum? Sekarang Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Taib. Al-Fatah kemarin, fadilah surah Al-Fatah lebih saya cintai dari dunia dan seluruhnya. Ini keutamaan surah Al-Fatah. Kita perhatikan langsung terjemahannya saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah turun kepadaku malam ini sebuah surat yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Kemudian beliau membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Hadis ini pada riwayat Muslim dalam sahihnya dari Anas dengan bahasa lebih saya cintai dari dunia seluruhnya. Jadi dengan bahasa yang berbeda dari riwayat Anas bin Malik.
Hal ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi yang di dalam Sahih Muslim, lebih baik, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Kalau di dalam Sahih Bukhari, lebih saya cintai dari dunia seluruhnya. Ini di dalam hadis Anas bin Malik. Di antara kesempurnaan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai surah Al-Fatih dan membacanya berulang-ulang. Sebab kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terhadap surat ini, dan karena apa yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam gembira, dan karena ia lebih baik daripada dunia seluruhnya. Jadi kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, maka kita juga konsekuensinya cinta kepada apa yang beliau cintai. Di antara yang beliau cintai adalah surah Al-Fatih. Sehingga kita suka membacanya ya berulang-ulang. Keseluruhan, bukan hanya sebagiannya. Umpamanya kalau sholat selalu baca atau sering membaca laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Itu ujung daripada surah Al-Fatih. Ini tidak mencukupi. Kalau kita ingin mengamalkannya, maka baca surah itu secara keseluruhan. Ya. Membaca sebagiannya silahkan saja, tapi kalau ingin mengamalkan kecintaan itu, maka membacanya keseluruhan. Karena Nabi SAW sangat mencintai surah ini. Ini juga menunjukkan bahwasanya kecintaan beliau kepada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran tentunya berbeda-beda. Semua dicintai, tapi ada yang lebih dicintai daripada yang lain. Ini fadilah tentunya, karena berkaitan dengan kecenderungan pribadi Rasulullah SAW kepada surah ini, yang mengajak kita sebagai umatnya untuk meneladani beliau di dalam kecintaan kepada surah ini. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, di mana Nabi kita Muhammad SAW disebutkan beliau ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah untuk membuka kota Mekah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Abdullah bin Mughaffal, ya. Oh, ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, kata Abdullah bin Mughaffal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi ala naqatin lahu yaqra'u suratal fath au min suratil fath. Qal farajja'a fiha. Kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah. Hari penaklukan kota Mekah itu berdarah-darah atau tidak, Bapak? Tidak. Karena semua menyerah. Karena Nabi SAW sudah punya kekuatan, dan orang Quraisy ketika itu Nabi SAW serukan, siapa yang ingin aman datanglah ke rumah Abu Sufyan. Akhirnya siapa yang ingin aman datang ke rumah Abu Sufyan. Tapi pada waktu itu mereka tidak mencari aman. Mereka masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Quraisy sudah masuk Islam pada waktu itu, ya, maka diikutilah oleh kabilah-kabilah Arab yang lain yang bukan Quraisy. Seperti yang di Yaman, di mana-mana dengar itu Quraisy sudah pada masuk Islam, ikut semua. Karena Quraisy itu adalah rajanya Arab.
suku yang paling mulia, yang paling di nomor satukan dari bangsa Arab. Sehingga ketika dia sudah masuk Islam, semuanya pun pada ikut masuk Islam. Tapi tentunya berbeda antara yang masuk Islam di kala Rasulullah memulai dakwah dengan banyak cobaan, dengan setelah Fathu Mekah. Allah sebutkan hal ini di dalam Al-Quran. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Wa faddalallahu al-mujahid la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama antara yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang dengan yang setelah itu. Makanya tingkatan sahabat juga bertingkat-tingkat. Antara yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah itu dari segi jenisnya lebih utama daripada yang mereka masuk Islam setelah Fathu Makkah. Berkata Abdullah bin Mughaffal, ketika Rasulullah SAW pada hari Fathu Mekah, aku melihat beliau di atas naqah, di atas unta beliau. Unta milik beliau. Beliau berada di atasnya, memasuki kota Mekah sambil membaca surah Al-Fath. Membaca surah apa? Surah Al-Fath. Di sini ada seolah ada keraguan dari Abdullah bin Mughaffal, au min suratil Fath, atau dari sebagian surah Al-Fath. Yang penting beliau dengar Rasulullah baca surah Al-Fath. Kata Abdullah bin Mughaffal, farajja'a fiha. Kemudian Rasulullah SAW mentarji' bacaannya. Apa itu tarji'? Nanti kita pelajari. Qal summa qara'a Muawiyah yahki qira'at ibn Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ini punya murid yang meriwayatkan hadis ini yang sampai nanti kepada Imam Bukhari. Jalurnya riwayat hadis ini kan dari Imam Bukhari, dari gurunya sampai kepada Muawiyah bin Qurrah. Muawiyah bin Qurrah ngambilnya dari Abdullah bin Mughaffal yang langsung lihat. Ternyata Muawiyah juga membaca. Dia yahki qira'at Ibnu Mughaffal. Dia juga meniru apa yang dibaca Ibnu Mughaffal. Jadi Ibnu Mughaffal bisa membaca seperti Rasulullah. Muawiyah kembali melakukannya. Kemudian ia berkata, kata Muawiyah, laula ayyajtami'an nasu 'alaikum la rajja'tu kama rajja'a Ibnu Mughaffal. Kalau seandainya aku tidak takut orang pada ngumpul beramai untuk ramai untuk mendengarkannya, niscaya aku akan mentarji'nya seperti tarji'nya Ibnu Mughaffal. Di mana Ibnu Mughaffal mentarji' sesuai atau meniru apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, berkata perawi hadis ini, aku bertanya kepada Muawiyah. Muawiyah bin siapa? Bin Qurrah. Kaifa kana tarji'uhu? Bagaimana tarji'nya Rasulullah SAW? Kata Abdullah bin Mughaffal, dia pun mengatakan salasa marrat. Artinya Rasulullah SAW Rasulullah SAW membacanya dengan menadakannya. Seperti itu. Hadis ini sahih.
Ya. Ah. Berarti tarji itu apa artinya? Di dalam hadis ini, tarji itu artinya adalah membaca dengan menggetarkan suara. Jadi suara itu tidak lurus, tapi ada getarannya. Umpamanya Inna fatahna laka fatham mubina. Ada nadanya. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Nah, wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matah. Jadi di sini beliau melakukannya. Nah, itu yang dimaksud oleh Abdullah bin Mughaffal yang tadi dicontoh oleh Muawiyah bin Qurrah. Jadi ada sedikit ada liukannya. Dan ini termasuk dari keindahan suara di dalam membaca Al-Qur'an yang kalau kita bisa menyadari, saya yakin semua sepakat ini bisa membantu kepada kekhusyuan dan tadabbur, baik bagi yang membaca atau yang mendengar. Orang membaca rata lawan nang ba lagu, biasanya mana yang lebih rasanya khusyuk, Bapak? Tadabbur? Hah? Yang pakai lagu itu lebih merasa, lebih terasa. Lebih-lebih lagi kalau seandainya lagunya itu sesuai dengan yang dibaca. Nah, sayangnya terkadang ada sebagian yang melakukan bacaannya, ayatnya yang dia baca demikian, tapi nadanya kurang pas. Nah, sehingga kadang-kadang bisa tidak membantu kepada tadabbur atau kekhusyuan. Jadi di dalam hadis ini bagaimana dua generasi, ya bukan dua ya betul, dua tingkatan mencontohkan apa yang berasal dari Rasulullah. Pertama Abdullah bin Mughaffal, kemudian yang satunya yang muridnya Abdullah bin Mughaffal. Kalau ini sesuatu yang Rasulullah SAW melakukan karena kondisi yang menuntut beliau seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan ini bukan berarti Rasulullah sengaja mentarji' suaranya. Tapi katanya karena tunggangan atau unta tadi dia berjalan, jelas Nabi ada geraknya. Karena ada gerak, otomatis suara pun juga bergetar tanpa disengaja. Karena itulah tarji ini tidak sunnah, karena Nabi tidak menyengajanya, karena kendaraannya saja. Jadi bergetar, akhirnya jadi bergetar seperti itu. Hal ini dibantah oleh para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain, kalau seandainya itu Rasulullah SAW melakukan dengan tanpa sengaja karena kondisi kendaraan yang bergetar sehingga otomatis suara bergetar, ngapain Abdullah bin Mughaffal menceritakan kepada muridnya? Dan ngapain Muawiyah bin Qurrah juga cerita? Ada bacaannya yang khusus. Karena kan kalau itu tidak sengaja ngapain diceritakan, sudah berarti itu sesuatu yang tidak sunnah. Tapi ini masih diceritakan. Bahkan ketika ditanya bagaimana, dijawab juga. Dengan demikian sampai 3 kali kan menjawabnya, bukan sekali, di 3 kali kan. Apa mungkin ini karena tidak disengaja? Jauh kemungkinannya dia tidak disengaja. Makanya dari hadis ini banyak para ulama berpendapat bahwasanya
ada menggetarkan suara ketika membaca Al-Quran, selama itu tidak mempengaruhi kepada hukum-hukum yang lain dari hukum tajwid, maka itu sunnah. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW pada ketika membaca surah Al-Fatih ini. Ada juga yang mengatakan, kenapa kok ketika itu saja dibaca, disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal? Kenapa tidak diceritakan sahabat-sahabat yang lain tentang sholatnya Rasulullah? Kan hampir setiap hari kan sholat Rasulullah, nggak pernah diceritakan. Kata para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, bisa saja Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk kota Mekah dalam kondisi damai, ya, semuanya menyerah dan masuk Islam, ya, tidak dengan peperangan menaklukkan Mekah itu. Akhirnya ketika membaca surah Al-Fatih itu, beliau membacanya penuh dengan penghayatan. Karena surah Al-Fatih adalah janji Allah untuk beliau. Sekarang janji itu sudah terbukti, sudah datang. Beliau akan memasuki kota Mekah. Ya, beliau akan kembali lagi. Itu sudah terjadi, itu sedang terjadi. Akhirnya ketika membaca itu, beliau membacanya penuh dengan penghayatan, sehingga nadanya lebih nikmat daripada sebelumnya. Sehingga itulah yang membuat Abdullah bin Mughaffal tertarik untuk menirunya, mencengkoknya. Ya, akhirnya dicengkok lagi sama yang setelahnya. Siapa? Si Muawiyah bin Qurrah. Bisa dipahami? Akhirnya dicengkok lagi. Jadi ikhwatal iman azan ya Allah wa yakum, dari hadis ini juga sebenarnya bisa kita ambil faedah bahwasanya kebiasaan mencengkok itu juga sudah ada di kalangan para sahabat. Tapi ingat, mencengkok ini atau meniru lagu seseorang itu diusahakan tidak dijadikan tujuan utama ketika kita mendengar suatu bacaan. Seseorang boleh-boleh saja mencengkok, tapi mencengkoknya jangan mengharuskan harus persis. Mungkin karena dia suka, akhirnya dia tiru. Menirunya itu ambil secara umum. Ketika dia baca surah, dia telah membaca dengan cengkok seperti itu. Dia baca, tapi tidak mesti harus per huruf, per kata yang dibaca fulan itu persis seperti yang dia baca sekarang, tidak. Yang penting dia sudah ambil nadanya secara umum. Nada itu dia gunakan. Terkadang ada sebagian orang tidak bisa dia menciptakan nada tersendiri. Maka dia perlu untuk sering-sering berlatih atau mendengar. Sehingga terilhami bacaan dia. Ini seperti kekanakan kita tuh Pak Ai. Ada nang mengajinya tuh rata terus. Ini perlu dibimbing sejak kecil supaya jangan sampai rata. Nah, seperti saya contohkan TK Bakah. Di TK Bakah itu ustadzahnya, saya perhatikan, saya sering lewat ya. Kadang-kadang ada saja lewat. Ustadzahnya menggunakan salah satu nada. Jadi nadanya tuh disamaratakan dengan semua murid. Jadi akhirnya muridnya itu yang mungkin dulu biasanya rata terus kalau ngaji, ikut dia. Ya, akhirnya dalam kondisi ketika dia lulus TK, anak itu sudah punya bakat menadakan suara, melakukan suara. Beda dengan seseorang yang nggak pernah dilatih-latih sama sekali. Ya, anak rata, biarin aja, yang penting dia banyak hafalannya, ustadz tajwidnya bagus. Enggak juga. Mesti juga perhatikan sisi ini, karena keindahan suara itu perlu untuk diri, perlu untuk orang lain. Ketika orang
ingin menikmatinya. Jadi perlu ada umpamanya sesi dia bersama dengan nada tertentu. Ketika dia sendiri dia pun terbawa dengan itu. Sehingga ada bakat. Bakat itu nanti dia bisa kembangkan ketika dia sudah SD ya, atau mungkin diteruskan di SMP, itu bisa berkembang lagi. Tapi ketika kecil sudah ada bibitnya yang sudah ditanam oleh guru-gurunya. Ini penting. Makanya kemarin mungkin sudah saya singgung, di Kalimantan Selatan pun ada kebiasaan menimang anak ketika Mbak Ayun. Habis dia apa namanya? Di pundut tuh apa? Di apa? Bukan di bodong, di apa, Pak? Dipukung. Habis dipukung, pas dipukung itu biasanya orang tuanya, kalau dulu sekarang sudah mulai punah, dibacakan syair bahasa Banjar. Guring-guring diguringakan, ya kada? Diguringakan dalam ayunan, bacakan syairnya. Hafal benar tuh nini tuh, ya kada? Napa? Ada kalimat tauhidnya tuh, la ilaha illallah, ya kada? Muhammadar Rasulullah, ya kada? Tauhid. Dia ajarin ini kita tauhid ketika memukung tadi. Ketika mengayun sambil dipukung. Kalau menurut ulun, hasil daripada itu, bahari itu tak jarang orang-orang nang kalau mengaji itu palas. Ada aja lagunya tuh kana mana kah? Tapi wayah ini banyak yang kalau mengaji itu falas. Suaranya tuh kok sumbang, wagu gitu ya lagunya. Itu mungkin karena budaya ini sudah mulai luntur di Banua. Ya kada? Masihlah digawi. Kada ada lagi. Kalau itu masih, itu anak itu sering sudah mendengar nada dari neneknya atau ibunya ketika membaca syair itu. Sehingga itu akan mengilhami pertama dia melakukan nanti. Pas dia baca Al-Quran dia sudah biasa. Nah ketika budaya ini sudah mulai luntur di masyarakat, nah rasanya sudah banyak sekali anak-anak muda sekarang kalau ngaji, ya nadanya ala kadarnya. Mun lagu napa kisahnya tuh? Lagu Saka Handak. Lagu Saka. Ya, lagu Saka Handak. Orang mendengar, ada Jepang lagunya aja. Ada aja. Cuma lagunya ini enggak jelas kemana arahnya. Jadi makanya oleh karena itu perlu dari sedini mungkin anak itu sudah dibiasakan dekat dengan menadakan dan memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Contohnya seperti Rasulullah tadi, Abdullah bin Mughaffal mengesahkan, ya kada, Muawiyah bin Qurrah pulang. Muawiyah bin Qurrah kada bertemu Rasulullah. Muawiyah bin Qurrah seorang tabi'in, tapi Muawiyah bin Qurrah ini dapat ilmunya dari Abdullah bin Mughaffal. Aku kada hendak banyak orang, kalau banyak orang nanti orang pada ngumpul semua, cukup ikam yang betakun aja. Baru dikasih itu, nang betakun itu. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa yakum. Ada sebagian ulama dahulu, ya seperti contohnya kalau nggak salah Ishaq bin Rahweh, ya. Kemudian lagi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian Imam Al-Qurtubi termasuk juga, dan beberapa ulama terdahulu ada yang memandang tidak sunnahnya menggetarkan suara sama sekali. Jadi lempeng rata saja seperti itu. Ya. Di zaman ini juga ada sebagian ulama yang berpendapat seperti pendapat itu. Tapi tidak banyak. Di antaranya, di antara ulama yang berpendapat seperti ini dari kalangan qurra adalah
Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Saya pernah belajar kepada beliau beberapa surah dari Al-Quran, dan beliau alhamdulillah memberikan kepada saya izin untuk mengakui beliau sebagai guru saya, atau mengaku beliau sebagai guru saya. Jadi ketika saya membaca beberapa surah, kata saya, apakah saya pantas mengatakan kepada orang saya murid Anda? Kata beliau, silahkan. Beliau salah seorang ulama qiraat di zaman ini, ulama Al-Quran. Beliau juga termasuk dari berpendapat dengan pendapat hal ini, yaitu tidak boleh sama sekali bergetar. Jadi lurus saja. Tapi insya Allah yang lebih kuat dalilnya dari banyak dalil adalah pendapat yang mengatakan itu boleh, bahkan disyariatkan, mustahab. Di antara dalilnya dalil tadi. Siapa? Dalil hadis Abdullah bin Mughaffal yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain. Itu di antara dalilnya. Dalam pengertian tarji'. Dalam pengertian tarji'. Ya. Kemudian kita teruskan fadilah surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah keutamaannya apa? Surah yang mencakup segala hal dan jarang tandingannya. Surah Az-Zalzalah kita tahu semua yang dimulai dari idza zulzilatil ardu zilzalaha. An Abdullah bin Amr qala anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aqri'ni ya Rasulullah. Faqala iqra' min dhawatir ra'. Faqala kaburat sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani. Qala faqra' min al-hawamim. Faqala mithla maqalatihi. فقال أقرئك من المسبحات فقال مثل مقالته قال عليك بالسورة الجامعة الفاذة إذا زلزلت الأرض زلزالها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم aflahar ruwaijilu aflahar ruwaijilu. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi kalau disebut Abdullah bin Amr, maksudnya Abdullah bin Amr bin Al-As, salah satu dari Al-Abadilah Al-Arba'ah, Abdullah yang 4. Abdullah yang 4 itu siapa saja? Umurnya hampir sama. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, habis itu Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian yang ini Abdullah bin Amr ibn al-As. Kalau Abdullah bin Mas'ud beda generasi, itu senior sahabat. Kalau ini junior sahabat. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku." Jadi seseorang datang minta, "Wahai Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku." Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah dari Zawatur Ra', yaitu surat yang dimulai dengan alif lam ra." Seperti apa alif lam ra itu? Surah apa? Yunus, Hud, sebelum Yusuf Hud, Yusuf, apa itu? Ar-Ra'd, Ibrahim, terus Al-Hijr, ya. Dia berkata, orang ini, laki-laki tadi, "Lidahku berat dan tubuhku sudah rentak." Artinya nih orang nih anom kah sudah tuha kah?
sudah tua. Lidahku berat dan tubuhku sudah rentah. Ini bujur juga Bang. Artinya semakin tua itu berefek kepada lidah Pak. Lisan tu tangalih, menyambat. Makanya segerakan untuk bisa membaca Al-Quran selancar-lancarnya di kala muda. Karena ya wayah kita tua sudah terbiasa. Artinya yang dulu ketika kita muda itu sudah kita biasa karena lidah kita sudah jadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata beliau, bacalah dari Al-Hawamim, yaitu surah yang dimulai dengan Hamim. Ini lebih kurang lagi. Kalau itu panjang, lebih panjang, kata Rasulullah ini Hawamim. Hamim itu seperti apa saja? Surah Ghafir. Surah apa lagi? Surah Fussilat. Surah apa? Siapa tahu yang Hamim? Surah Fussilat. Terus surah apa? Asy-Syura. Terus Az-Zukhruf. Terus Ad-Dukhan. Terus apa lagi? Surah Al-Jathiyah. Kemudian surah apa? Al-Ahqaf, ya, itu Hamim. Ya, mari kita sama-sama dekat Al-Qur'an sehingga kita juga sangat familiar dengan nama-nama surah. Itu dekat dengan hati kita, dekat dengan mata kita, dekat dengan lidah kita, dekat dengan pendengaran kita. Sehingga saking dekatnya kita mudah untuk menyebut nama-nama surah itu. Kalaupun tidak hafal, minimal hafal nama surahnya. Oh, itu namanya demikian. Dan tahu letak-letaknya karena sudah sering baca Al-Quran. Jangan sampai kita nama-namanya pun tidak tahu. Ya, padahal jumlahnya sekitar 114 ya, 114, dan itu sangat mudah untuk dihafal apabila kita dekat dengannya. Banyak hal umpamanya urusan usaha kita saja ratusan kita hafal. Apalagi nang berisi pelanggan, orang bahutang, ngarannya di mana, rumahnya di mana. Itu kau hafal, kenapa yang seperti ini tidak hafal? Bagi yang pecinta bola, berapa ratus pemain bola dia hafal. Pecinta basket, bukan cuman tim, pelatihnya, manajernya hafal namanya. Tapi nama surah kita tidak hafal, subhanallah. Padahal ini adalah berita dari langit yang tidak ada kadaluarsanya. Berita dunia, koran, isuk 3 hari sudah jadi apa? Sudah bisa jadi pembungkus kacang. Ya kada? Jadi bungkus kacang sudah itu. Atau bungkus luarnya nasi apa? Nasi bungkus dan sebagainya. Kita teruskan ikhwatal iman. Apa kata Nabi SAW? Orang ini ketika disampaikan tadi, kata dia kembali mengatakan seperti perkataan pertama. Lidahku berat, tubuhku sudah rentah. Beliau SAW bersabda, aku ajarkan kepadamu dari Al-Musabbihat, yaitu surat yang dimulai dengan kata tasbih. Ada berapa surah? Siapa yang tahu surah Musabbihat ada berapa? Ada 7. Apa saja yang diawali dari tasbih? Surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Habis itu surah apa lagi? Surah Al-Hadid. 2. Habis itu surah apa lagi? Surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr. Ya kan? Habis surah Al-Hasyr, surah As-Saff. Habis itu surah
Surah apa? Surah As-Saff, habis itu surah At-Taghabun. Oh, bukan 7, 5. Ada 5 surah Al-Musabbihat. Oh, enggak, ada lagi surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, inilah surah-surah yang dimulai dengan tasbih. Itu maksudnya. Ia pun mengatakan, sebagaimana ucapan yang pertama, lidahku, apa tadi? Lidahku berat dan tubuhku sudah renta. Beliau SAW pun bersabda, bacalah surah yang mencakup semuanya yang jarang ada tandingannya. Yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi Nabi itu luar biasa dalam berdakwah. Ngini kada kawa dipilihkan nang tanyaman. Ngini kada kawa juga carikan nang lebih nyaman lagi. Di ujungnya apa? Surah Az-Zalzalah. Lelaki itu berkata, demi zat yang mengutusku. Ini kehimungan baik. Karena himung langsung bersumpah untuk menunjukkan rasa bahagianya. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, saya tidak akan menambahnya sama sekali. Artinya cukup ini aja lah. Aku sudah tua, kada peringatan lagi. Hah? Maka demi zat yang mengutusmu wahai Rasulullah dengan kebenaran, saya tidak akan menambahnya sama sekali. Cukup sampai di sini. Artinya tahu dirilah. Hafalan lemah, ya sudah ini ku amalkan terus. Kemudian lelaki itu pergi. Rasulullah SAW pun bersabda setelah dia pergi, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Orang itu telah beruntung, lelaki itu telah beruntung. Di sini disebut kata ruwaijil. Ruwaijil itu sighah tasghir, ya. Dia adalah kata yang menunjukkan kecilnya atau mininya rajul. Kalau rajul itu yang biasa, ruwaijil itu mini. Tapi mini di sini bukan mini yang berarti kecil jasmaninya, tapi ungkapan kasih sayang. Jadi kasih sayang itu, jadi sighah tasghir itu bisa untuk yang menunjukkan kecil, supaya seperti Uwaimir umpamanya. Umar jadi Uwaimir atau Umair, Umar jadi Umair, ya, dan lain sebagainya. Tapi ini maksudnya adalah kasih sayang. Seperti Rasulullah SAW mengatakan Humaira, Hamra, Humaira. Artinya itu ungkapan kasih sayang, kesayangan itu. Jadi Rasulullah mengatakan di sini aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil, itu menunjukkan rasa senangnya Rasulullah lebih daripada kalau beliau mengatakan aflahar rajul, aflahar rajul. Kalau sampai mengatakan aflahar ruwaijil itu sampai orangnya itu Nabi sayang atas perkataan yang dia katakan tadi. Hadis yang kita dengar tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim sendiri serta disetujui oleh Az-Zahabi. Serta disahihkan oleh beberapa para ulama seperti Ibnu Hajar dan Syekh Ahmad Syakir. Adapun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau memandang hadis ini dhaif, sebagaimana beliau letakkan di dalam kitabnya Dhaif Abi Dawud. Hadis-hadis dhaif di dalam Sunan Abi Dawud. Yang lebih kuat di dalam hukum atas hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif dengan kisah seperti ini. Hadis ini dhaif. Sebagian para ulama ada yang karena mungkin dhaifnya ini tidak begitu dhaif, jadi dhaifnya tidak sangat, sehingga sebagian mereka menarik kesimpulan dari hadis ini. Karena kan habis ini ada hadis lagi riwayat Bukhari dan Muslim, dan itu sahih tentang keutamaan surah ini. Jadi keutamaan yang setelah ini
Ini seolah-olah itu yang kuat, adapun ini dhaif. Tapi yang dhaif ini bagaimanapun namanya dhaif itu kan tidak bisa kita pastikan dari Rasulullah SAW, sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kan bagaimanapun ada kemungkinan itu berasal dari Rasulullah. Tapi kemungkinan itu tidak bisa kita katakan pasti. Jadi pada asalnya kita tidak boleh menisbatkan kepada Rasulullah. Sehingga ada sebagian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bagi orang awam seperti orang ini, maka tidak sepantasnya kalau belajar Al-Quran nggak sampai hafal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Silahkan Anda tidak hafal yang lain, saking awamnya, saking sibuknya, saking terlambatnya. Tapi Az-Zalzalah sampai An-Nas itu sudah paling pendeknya dari Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal dari mana? Ad-Duha sampai An-Nas. Awasitul Mufassal dari mana? Dari An-Naba sampai Al-Lail. Kemudian Tiwalul Mufassal dari Qaf sampai Al-Mursalat. Itu panjang. Yang pertama Tiwalul Mufassal panjang. Awasitul Mufassal masih lumayan panjang. Habis itu Qisarul Mufassal masih ada yang panjang juga. Seperti Al-Bayyinah, habis itu apa? Iqra. Mungkin berat bagi seseorang, tapi kalau sudah Az-Zalzalah itu sudah mulai pendek. Makanya di sini Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan dengan perkataannya, kata beliau, bagi orang yang awam maka seyogyanya diajarkan, kata beliau, Al-Quran dari surah Az-Zalzalah sampai An-Nas. Hal ini bisa kita dapati di dalam kitab beliau yang terkenal, yang mungkin dikaji oleh Ustadz kita, Ustadz Khairullah Anwar Lutfi di beberapa masjid di Banjarmasin dan lain-lain. Bukunya Syekh bin Baz apa namanya itu? Yang tentang rukun Islam, habis itu wudu. Apa bukunya itu? Siapa yang tahu? Bukunya Syekh bin Baz yang biasa dibahas Ustadz. Buku apa? Ada wudu, ada apa namanya? Ada rukun Islam, rukun imannya. Buku apa itu? Bukan, itu Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Nah, buku ini kan biasa beliau kisi di beberapa tempat. Nah, di awal dari pembahasan buku itu, beliau membahas pentingnya mempelajari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Subhanallah. Ya, pentingnya mempelajari surah Al-Baqarah, surah Az-Zalzalah sampai surah An-Nas. Dan ini beliau ambil istinbat ini dari ini. Yang sahih itu hadis yang kedua. Cuman hadis yang pertama tadi walaupun dhaif, tapi kan ada kemungkinan betul. Pada asalnya yang keutamaan yang kedua itu yang sahih. Cuman ada kemungkinan betul cerita ini ada. Tapi kita tidak bisa pastikan itu berasal dari Rasulullah. Karena tidak bisa pastikan, tapi yang penting ada yang sahihnya, itu mengisyaratkan betapa pentingnya bagi setiap orang awam jangan sampai tidak hafal dari ini. Usahakan pelajari ini. Mungkin Bapak tahu ada sebagian gerakan dakwah di tengah kaum muslimin yang mungkin memberlakukan program menghafal 10 surah terakhir. Kemana baca 10 terakhir? Dari apa? Surah apa? Surah Al-Fil sampai surah An-Nas. Itu bagus. Artinya supaya jangan sampailah seawam-awamnya Anda, jangan sampailah tidak paham, tidak hafal 10 ayat terakhir. Sebenarnya dari sisi apa yang ingin dilakukan sebenarnya bagus-bagus saja. Nah, cuma di sini Syekh bin Baz istinbat beliau dari hadis ini lebih pas lagi. Kenapa? Karena ada yang mengisyaratkan ke sana, yang sahihnya ada, yang dhaifnya itu sebagai apa? Qorinan. Jadi kalau hadis itu ada sahihnya, yang dhaif itu boleh dilampirkan.
sebagai mungkin syahid atau tambahan. Ada kemungkinan memang seperti itu. Untuk Ruwaijil ini memang ada ceritanya. Sehingga apa yang dilakukan Syekh bin Baz ini lebih pas lagi. Yaitu dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ya. Kan ini juga yang akan banyak dibaca di dalam sholat. Maka sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan surah-surah ini. Kita teruskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil humur. Faqal ma unzila alayya fiha syai'un illa hadhihi al-ayatul jami'atul fadhah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang zakat keledai. Beliau SAW bersabda, tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentangnya kecuali ayat yang mencakup semua yang jarang tandingannya ini. Kemudian beliau membaca, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Allahu Akbar. Jadi zarrah itu sudah di sini dibahasakan bahasa Indonesia. Apa itu zarrah? Apa itu zarrah? Ada bilang sawi, sebesar biji sawi. Ada lagi yang bilang apa? Seperti apa? Nah, itu yang tepat. Ada yang bilang sekecil atom. Ada yang mengatakan zarrah itu sekecil apa? Biji sawi. Nah, yang tepat zarrah ini kata Ibnu Utsaimin artinya namlatun shaghirah. Apa namlatun shaghirah? Semut kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil semut kecil, maka dia akan melihat amalan itu dan ganjarannya. Yarahu di sini yara amalahu wa jazaahu. Ya. Begitu pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah yara amalahu wa jazaahu yaumal qiyamah. Ikhwatul iman azani Allah wa yakum. Jadi di sini zarrah itu yang tepat adalah semut kecil. Kata para ulama, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa yang dipahami bangsa Arab ketika itu. Dan ada di tengah mereka. Kalau sampai ini ditafsirkan dengan yang tidak ada di tengah mereka, maka itu mustahil, sedangkan Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Contohnya, atom. Di zaman itu sudah ada mikroskop? Belum ada, maka pasti itu tidak benar. Atau biji sawi, adakah biji sawi di benua Arab atau bukan di benua Arab, di negeri-negeri Arab? Jawabannya tidak ada. Maka ini juga tidak mungkin. Tersisa cuma satu, dzarrah artinya semut kecil. Jadi tidak benar penafsiran selain dengan tafsiran namlah shaghirah kata Ibnu Utsaimin. Nah, hadis ini yang sahihnya. Ya, jadi kita itu ketika kita ingin menyebutkan keutamaan Az-Zalzalah, sebutkan yang sahih ini. Yang dhaif dijadikan lampiran. Makanya sebenarnya keutamaan fadilah surah Az-Zalzalah ini alangkah lebih bagusnya apabila pengarang ini mendahulukan yang sahihnya dulu, yang dhaifnya kedua sebagai lampiran. Seperti para ulama-ulama kita, seperti contohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengarang kitab Tauhid, dimulai ayat hadis yang sahih, habis itu kadang-kadang ditambahi hadis dhaif, baru perkataan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya enggak? Hadis dhaifnya ada, tapi setelah hadis sahih. Artinya kayak ini. Aku meniru seperti ulama sebelumku. Seperti Ibnu Hajar al-Asqalani mengarang Bulughul Maram.
seperti An-Nawawi mengarang Riyadhus Shalihin. Ya. Mereka menyebut sahih karena ada dhaifnya. Dhaif ini sebagai lampiran saja. Bagaimanapun dhaif ada kemungkinan benar, tapi dhaif sehingga tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah. Makanya dia hanya sebagai lampiran setelah yang sahih. Nah, seperti itu lebih tepat. Ikhwatal iman azanillahu wa yakum. Nah, ini keutamaan surah Az-Zalzalah. Kemudian setelah itu fadilah surah Al-Musabbihat. Di sini disebutkan Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, At-Taghabun dan Al-A'la. Kurang satu. Tadi saya sebut surah apa? Al-Isra. Saban tahun dibaca di mana-mana tuh. Bulan apa? Bulan apa biasanya? Bulan Rajab. Makanya bulan Rajab lawan bulan Maulid, bulan apa? Bulan Rabiul Awal, ada sebagian dari etnis masyarakat di Indonesia bacari di bulan itu aja. Kawa membiayai bini 4 dan anak banyak. Nah, tapi bininya nih kada betatahuan bang kebanyakannya. Jadi dari 2 bulan tersebut, ya, terkhusus yang sangat luar biasa itu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di situ biasanya yang arah yang paling hijau, paling basah, lebih daripada di Wadah Pian. Jadi itu alahan 2 bulan itu aja. Habis itu kada begawe lagi. Paling didatangi orang ke rumah, kawaka mengawinakan kami. Kawa kada kawa mengawinakan, kuitan masih belum setuju. Akhirnya karena suatu keyakinan, karena mungkin dia merasa ada kasta tersendiri, dia merasa dirinya layak untuk mengawinkan. Akhirnya dikawinkan. Jadi tanpa ada walinya terkadang. Nah, kalau sudah berjalan dituntut, ya tamengnya apa? Kami ada darah ini dan itu, akhirnya apa? Akhirnya ya kalau sebagian masyarakat itu akhirnya tidak bisa lagi menolak. Ya, padahal ini tidak dibenarkan. Tidak sedikit yang seperti ini. Saya katakan tidak sedikit. Tapi ada juga yang belum sampai suka menikahkan orang tanpa wali dan sebagainya. Baik. Membacanya sebelum tidur karena ada ayat yang lebih afdal dari 1000 ayat. An Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul musabbihati qabla an yarquda wa qala inna fihinna ayatan afdalu min alfi ayah. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca al-musabbihat dan beliau bersabda sesungguhnya di dalamnya ada ayat yang lebih afdal dari 1000 ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan gharib. Artinya Imam At-Tirmidzi masih menilai hadis ini masih diterima. An-Nasa'i di dalam Al-Kubra juga meriwayatkan. Ibnu Hajar menghasankannya dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah dan Nata'ijul Afkar. Kemudian Al-Albani mendhaifkannya dalam Dhaif Abu Dawud. Akan tetapi beliau menghasankannya di dalam Sahih At-Tirmidzi. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, ayat yang diisyaratkan dalam hadis tersebut ialah firman Allah, huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim, yaitu surah Al-Hadid. Ya. Dan disebutkan juga bahwa yang dimaksud adalah firman Allah, lau anzalna hadzal Qur'an, sampai akhir surah Al-Hasyr. Itu ada sabbahalillahnya juga. Ini seperti al-ismul a'zam, nama yang paling agung di antara semua nama-nama dari segi fadilahnya. Dengan demikian yang dimaksud di dalamnya adalah kesemuanya. Al-Qari berkata, ya, Al-Qari ini siapa? Seorang ulama
siapa namanya? Dia berkata yang jelas bahwa ayat tersebut dimulai dengan tasbih dan fihinna di dalamnya bersama keseluruhannya. Dan jadi bukan yang awalnya saja sampai akhir. Dan kebaikan untuk makna sifat penyucian yang mengharuskan sifat-sifat penetapan. At-Tibi berkata, dirahasiakannya ayat tersebut seperti dirahasiakannya Lailatul Qadar dan waktu diterimanya doa pada hari Jumat. Jadi musabbihat ninang mana bagiannya? Karena kada tahu baca ayat sabarataan. Ada sebagian mengatakan huwallahu alladzi, ada yang mengatakan huwal awwal wal akhiru. Karena kada jelas mana bagiannya musabbihat ini, maka baca sabarataan. Seperti seseorang iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya. At-Tibi berkata, afwan. Kata beliau tadi apa? Dirahasiakannya ayat tersebut seperti dirahasiakannya Lailatul Qadar dan waktu diterimanya doa pada hari Jumat, yaitu sore kah, siang kah, pagi kah, jam berapa? Itu kan ada rahasianya, walaupun yang lebih kuat di waktu sore. Agar semuanya dibaca supaya ayat tersebut tidak dikhususkan. Ya, demikian perkataan At-Tibi. Oleh karena itu Nabi SAW membacanya setiap malam dengan harapan beliau mendapatkan ayat tersebut, yaitu keutamaan al-musabbihat ini. Ini kalau hadisnya sahih. Yang lebih kuat insya Allah hadis ini dhaif. Yang lebih kuat hadis ini apa? Dhaif. Jadi Syekh Al-Albani punya dua pendapat. Mendhaifkan dalam Abu Dawud dan menhasankan dalam At-Tirmidzi. Ya kada? Yang lebih tepat adalah hukum beliau pada Sunan Abi Dawud. Jadi hadisnya dhaif karena ada kelemahan yang dengan kelemahan tersebut tidak bisa terangkat hadis ini kepada kesahihan. Sehingga tidak perlu hadis ini pengamalan yang ada di dalam hadis ini kita amalkan. Cukup yang sudah berlalu dari apa yang telah kita pelajari, apa yang kita bisa baca sebelum tidur. Nah, seterusnya yaitu dari Fadlilah Surah Al-A'la, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terkait dengan buku yang ada di hadapan kita, ini buku sudah bagus. Dia bukunya ringkas tipenya. Ringkas, tapi kalau dari sisi ketelitian lumayan bagus. Yang sisi dhaifnya tidak begitu banyak. Kalaupun dia sebutkan yang dhaif, itu masih banyak yang menghasankannya. Seperti tadi Zalzalah tadi, masih banyak. Tentang surah Al-Kahfi masih banyak. Jadi dhaifnya itu tidak artinya masih banyak yang menghasankannya. Ada buku yang lebih bagus lagi dari buku ini, baru saya lihat. Buku bahasa Arabnya ada, tapi buku bahasa Indonesianya pun sudah ada diterjemahkan. Yaitu Sahih Fadail Surah Al-Quran. Itu dikarang oleh Abdullah bin Abdurrahman Nawwarah. Abdullah bin Abdurrahman Nawwarah. Dan buku ini diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Itu bukunya sangat bagus. Tidak pernah saya dapati buku Fadilat Surah Al-Quran sebagus buku itu. Sampai saya pernah dapati buku Mausu'ah Fadail Suwaril Quran. Ensiklopedi. Masya Allah lengkap sekali. Tapi walaupun lengkap tidak sebagus buku ini. Jadi buku ini pengarangnya ketahuan sekali memiliki keahlian yang sangat di dalam bidang hadis. Saya sarankan bagi Anda yang ingin lebih memperluas ilmunya tentang fadilat surah-surah atau ayat Al-Quran yang lebih kuat lagi, maka bisa membeli kitab tadi. Kitab Sahih Fadail Surah Al-Quran kalau nggak salah begitu. Saya tahunya buku bahasa Arabnya. Nah, dikarang oleh Abdullah bin Abdurrahman Nawwarah. Wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum. Demikian yang mungkin kita bisa bahas pada malam hari ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Silakan kalau ada yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini.
Nah, silakan Bapak. Oh, tinggi. Ada pertanyaan yang bunyinya kurang lebih, apa hukumnya jadi imam sholat atau sholat lah, nggak mesti harus jadi imam. Bagi orang yang sholat, yang membaca surah itu urutannya tertukar, yang lebih di belakang didahulukan, kemudian dia lebih urutannya setelah itu dia yang lebih duluan dia diakhirkan. Begitu kan Pak ya? Jawabannya pertama, urutan mushaf di dalam Al-Quran itu ada hikmahnya. Makanya ada ulama terdahulu mengarang kitab. Ini bukan ulama sekarang, ulama terdahulu. Sudah agak lama. Mengarang suatu kitab judulnya Asrar Tartib Suwaril Quran. Rahasia dibalik urutan surah di dalam Al-Quran. Itu ada rahasianya Pak. Yang luar biasa. Walaupun itu tidak sesuai dengan apa? Dengan urutan turun. Kan kayak Quraisy Shihab, ya Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu kan mengarang suatu tafsir. Tafsirnya itu diurut dengan urutan turun. Nah, urutan turun. Ini kurang pas sebenarnya. Menurut saya. Kenapa? Karena kita itu perlu dengan yang urutan yang ada di mushaf itu lebih perlu daripada yang urutan turun. Karena itu banyak hikmahnya. Di ujung surah biasanya ada keterkaitan dengan surah yang berikutnya. Itu ada terus. Ada sisi keterkaitan dengan awal surah berikutnya. Bahkan yang di tengah surah itu ada keterkaitan dengan yang di tengah surah berikutnya. Dan pernah kita sampaikan juga di sini, surah-surah di Al-Quran itu ada pasangan-pasangannya. Dan pasangannya kebanyakannya bersampingan, tapi ada juga yang tidak bersampingan. Seperti Al-Baqarah dengan Ali Imran, ya kan? Asy-Syams dengan Al-Lail. Nabi suka gandengkan kalau Imam Isya, Asy-Syams dengan Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syarah. Ada juga yang dia jauh, seperti As-Sajdah dengan Al-Insan. Itu saudaranya, tapi saudaranya tidak berdekatan. Ikhwatul iman azan ya Allah yakum. Kemudian lagi, apa hukumnya? Ya, sekarang apabila seseorang membaca tidak berurutan tadi. Artinya yang urutan bawah tenaik. Yang di atas lebih di belakang diakhirkan. Jawabannya itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, tapi jangan dibiasakan. Ya, jangan dibiasakan. Sebagian para ulama menghukuminya makruh. Sebagian para ulama menghukuminya makruh. Yang tepat boleh tapi jangan dibiasakan. Dan hendaknya bukan hanya sekedar mana yang duluan, mana yang kemudian. Bahkan yang lebih bagus dia bergandengan. Karena kebergandengannya itu ada kaitannya. Contohnya, kita baca surah Al-Kafirun. Itu kan tauhid tuh. Bara'ah minasyirik. Berlepas diri dari bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya kan? Gara-gara itu dihadiahi kemenangan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata para ulama tafsir, ayat surah ini diletakkan di dalam urutan itu hikmahnya dia sebagai balasan bagi orang yang betul-betul walaknya kepada orang yang beriman dan baroahnya betul-betul kepada kekufuran dan kesyirikan. Baru dia hadiahi kemenangan. Dihadiahi penaklukan secara cuma-cuma dari Allah tanpa harus mengeluarkan keringat dan
dan darah. Allah Subhanahu wa taala menangkan kita setelah tauhid kita kuat. Jadi sebenarnya kalau bisa bukan hanya sekedar dia ini lebih duluan, tapi kalau bisa dia pun bergandengan, dicari gandengannya. Kalau tidak, minimal dia yang ini lebih duluan, ini lebih akhir. Tapi kalaupun nanti tidak juga, ini lebih didahulukan, maka itu tidak mengapa, tapi jangan dibiasakan, jangan diseringkan. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Boleh. Boleh bagi yang tidak punya banyak hafalan, pengen sholatnya panjang, akhirnya surah-surah yang pendek itu dalam satu rakaat dia kumpulkan. Boleh. Bahkan Rasulullah SAW pernah membaca dalam satu rakaat dari sebagian sholatnya lebih dari satu surah. Tapi itu tidak menjadi keseringan. Ada beliau lakukan hal tersebut. Tapi kalau kita sering lakukan, maka ini mengkhilafi sunnah. Karena kesunahan itu kan harus sesuai juga dengan intensitas Rasulullah kan. Ini sunnah, intensitasnya bagaimana? Intensitasnya Ustadz jarang-jarang ya, berarti harus jarang-jarang. Ini bagaimana? Sering. Oh kalau sering. Ini bagaimana? Selalu, berarti selalu. Selalu, sering, habis itu kadang-kadang, habis itu jarang-jarang. Jadi kadang-kadang tuh lebih mending daripada jarang-jarang. 4 hal ini harus dijaga juga. Ya, seperti itu. Dan ada solusi yang lain bagi orang yang ingin membaca lebih panjang berdirinya, dia bisa juga sambil membaca Al-Quran. Apalagi sekarang kan sudah ada juga aplikasi yang mungkin dia bisa membukanya lewat HP ketika dia sholat. Bagi sebagian orang lebih nyaman memakai HP daripada mushaf ketika dia sholat. Ya. Walaupun membaca Al-Quran dari mushaf lebih utama dan pahalanya lebih besar sebagaimana dikatakan para ulama. Tapi ada kondisi tertentu kita lebih nyaman pakai HP. Karena mushafnya kegedean pamannya, nggak ada yang kecil, nggak ada yang ukuran kecil. Kemudian juga kita tidak biasa membolak-baliknya. Akhirnya terkadang dalam kondisi beberapa kondisi kita lebih bagus dengan membuka aplikasi mushaf. Bagi yang ingin lebih panjang, dia bisa baca, ya kan? Boleh-boleh saja hal itu. Terkhusus pada sholat-sholat sunnah. Adapun sholat wajib, kebanyakan para ulama tidak membolehkannya. Jadi cukupkan dengan yang kita hafal, ya. Sebagaimana sebagian para ulama mengatakan Nabi SAW itu sholat tahajudnya wajib. Makanya di akhir surah Al-Muzammil Allah katakan apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau itu wajib bagi Rasulullah, sholat fardu bagi kita wajib. Sehingga kita pun juga membaca apa yang mudah bagi kita. Adapun apa yang itu sunnah, maka kita bisa lebih daripada yang mudah bagi kita. Nah, seperti itu. Adapun sholat wajib, yang mudah bagi kita itulah yang kita baca di dalamnya. Maka nggak perlu harus tempel-tempel di depan, atau ada rihal, atau apa, harus ada di sini. Hafalkan saja apa yang kita hafal, baca. Nggak usah baca, kan pendek-pendek saja kita hafalkan, kita baca. Hafalkan kita baca. Jadi wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Nah, ada lagi? Silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kita rasa imam itu
kita tahu imam ini dia apa? Imam ini dia bukan imam yang cepat. Ya. Artinya kita kalaupun kita telat sedikit, kita masih dapat rukuk dia. Maka kita sempurnakan. Minimal kita sempurnakan alladzina hum an salatihim sahun, sampai di situ. Karena itu kan fawailul musallin, kalau diputus di situ kan artinya tidak bagus. Ya kan, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Makanya kita sempurnakan dengan keterangannya. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Habis itu kita putus, kita rukuk. Minimal sampai di situ. Tapi kalau seandainya kita tahu imam itu memang dia cepat. Jadi kalau kita nggak putus ini, kita nggak dapat rukuk. Dia cepat tapi cepatnya masih masuk tumakninah. Tapi tumakninah yang paling minimalis. Artinya kalau kita telat sedikit, kita nggak dapat rukuk. Maka dalam kondisi ini, maka kita kedepankan untuk ikut sama dia. Allah yang lebih tahu apa yang kita niatkan. Wallahu a'lam. Semoga demikian. Barakallahu fikum. Ada lagi? Baik, demikian kiranya yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf dari pribadi saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.